Ketika Zulkarnain bertanya, di mana tempat bumi yang gelap itu? Orang alim itu pun menjawab lagi, di tempat keluarnya matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang dalam perjalanan menuju misteri dan keajaiban alam, sebuah tempat yang diyakini sebagai mata air dari segala kehidupan. Disinilah Telaga Ainul Hayat, sebuah tempat legendaris yang diceritakan di banyak budaya sebagai sumber air kehidupan abadi. Kita akan menyelami kisah mitos, sejarah, dan makna filosofis dari telaga yang misterius ini. Apa sebenarnya makna di balik Telaga Ainul Hayat? Telaga Ainul Hayat disebut dalam banyak kisah kuno. Dalam bahasa Arab, Ainul Hayat berarti mata air kehidupan. Namun tak hanya dalam budaya Arab saja, telaga ini dikenal melainkan dalam berbagai mitologi di seluruh dunia. Dalam mitologi Timur Tengah, telaga ini diyakini sebagai sumber keabadian. Sejumlah legendaris menceritakan bahwa telaga ini terletak di tempat yang tersembunyi, jauh dari peradaban manusia, dan hanya segelintir orang terpilih saja yang bisa menemukannya. Salah satu tokoh yang terkenal dalam kisah pencarian telaga ini adalah Nabi Khidir. Konon, ia adalah penjaga telaga ini yang diberkahi dengan umur panjang dan kebijaksanaan abadi. Salah satu cerita yang paling terkenal yang terkait dengan Telaga Ainul Hayat adalah kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Dalam teks-teks Islam, dikisahkan bahwa Nabi Musa melakukan perjalanan panjang untuk mencari kebijaksanaan dan menemui seorang hamba Allah yang sangat bijak, yaitu Nabi Khidir. Ketika mereka bertemu, Nabi Khidir membawa Nabi Musa dalam perjalanan penuh pelajaran tentang kehidupan dan kebijaksanaan yang melampaui pengetahuan duniawi. Beberapa ulama percaya bahwa perjalanan ini mencerminkan pencarian manusia akan pengetahuan sejati dan sumber kehidupan abadi yang dilambangkan oleh Telaga Ainul Hayat. Selain kisah dalam tradisi Islam, pencarian Telaga Ainul Hayat juga muncul dalam sejarah Barat, terutama dalam kisah tentang Alexander Agung. Alexander adalah penguasa besar dari Yunani, dikenal karena ambisinya untuk menaklukkan dunia dan pencariannya akan kehidupan abadi. Salah satu tujuan dari ekspedisinya ke timur adalah untuk menemukan sumber air yang konon katanya dapat memberikan keabadian. Dalam banyak kisah dikatakan bahwa ia tak pernah berhasil menemukan telaga tersebut, meskipun ia melakukan perjalanan jauh melewati Persia dan India. Mitos ini mengisyaratkan bahwa pencarian untuk hidup abadi telah lama menjadi impian para manusia. Tidak hanya dalam tradisi Islam atau sejarah Barat, ide tentang mata air kehidupan juga muncul dalam banyak kebudayaan lain. Di budaya Cina misalnya, ada kisah tentang ramuan keabadian yang dicari oleh Kaisar Qin Shi Huang. Dalam mitologi Yunani, ada cerita tentang air ajaib atau air kehidupan yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit dan memberikan kehidupan panjang. Sementara dalam budaya Hindu terdapat mitos tentang Amrita, minuman para dewa yang berasal dari lautan susu dan memberikan keabadian bagi para dewa di surga. Namun, di balik mitos dan legenda, para ilmuwan dan sejarawan telah lama berusaha menemukan fakta di balik cerita ini. Apakah Telaga Ainul Hayat benar-benar ada
atau hanya simbol dalam kisah spiritual dan budaya saja? Sebagian besar sejarawan percaya bahwa telaga ini hanyalah metafora, sebuah simbol dari pencarian manusia akan makna hidup yang lebih dalam dan kerinduan akan kebijaksanaan dan kehidupan yang lebih panjang. Di era modern ini, pencarian keabadian telah berubah bentuk. Meski telaga ajaib mungkin tidak ditemukan, ilmu pengetahuan telah membawa kita lebih dekat pada perpanjangan hidup melalui teknologi dan penelitian medis. Dari perkembangan terapi sel punca, manipulasi genetik, hingga usaha-usaha memperlambat proses penuaan, manusia terus berusaha menemukan cara untuk memperpanjang usia. Namun, apakah kehidupan yang lebih panjang berarti kehidupan juga yang lebih baik? Ini adalah pertanyaan yang masih terus diperdebatkan. Pada akhirnya, telaga Ainul Hayat mungkin lebih dekat daripada kita duga. Mungkin itu tidak terletak di tempat yang tersembunyi, tetapi berada dalam diri kita sendiri, dalam cara kita hidup, mencintai, dan berhubungan dengan orang lain. Kehidupan abadi mungkin bukan soal fisik, tetapi tentang jejak yang kita tinggalkan, cinta yang kita bagi, dan kebijaksanaan yang kita dapatkan sepanjang hidup. Telaga Ainul Hayat, entah nyata atau hanya mitos, mengajarkan kita tentang nilai hidup itu sendiri. Hidup bukan hanya tentang berapa lama kita berada di dunia, tetapi tentang bagaimana kita menjalaninya. Namun, keberadaan Ainul Hayat sendiri masih menjadi misteri hingga saat ini. Beberapa sumber menyebutkan tidak ada satupun yang mengetahui di mana letak persisnya Ainul Hayat kecuali Nabi Khidir sendiri. Kisah Nabi Khidir yang bisa berumur panjang karena meminum air Ainul Hayat bersumber dari sebuah riwayat As-Salabi yang didasarkan pada Imam Ali radhiyallahu anhu dalam kitab Badai Az-Zuhur. Pada riwayat tersebut dikisahkan tentang keagungan Raja Iskandar Zulkarnain. Zulkarnain merupakan raja agung yang mampu menaklukkan dunia timur dan barat. Meski kekuasaannya luas, tidak lantas menjadikannya sombong dan semena-mena. Justru sebaliknya, Zulkarnain menjadi salah satu raja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika di sekitar tahun 322 sebelum Masehi, Zulkarnain berjalan di atas bumi menuju ke tepi belahan bumi yang lain. Ini sebuah istilah timur dan barat. Di tengah perjalanan, Zulkarnain berkata kepada malaikat, "Wahai malaikat, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah para malaikat di atas." Malaikat kemudian menjawab, "Ibadah para malaikat di langit diantaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Ada juga yang sujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Dan ada pula yang rukuk tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya." Mendengar jawaban malaikat tersebut, Zulkarnain termenung. Di benaknya muncul keinginan untuk melakukan ibadah yang sama seperti halnya malaikat. Zulkarnain memang diketahui sebagai raja yang senang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah termenungnya, malaikat kemudian berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi. Namanya Ainul Hayat atau sumber kehidupan. Barang siapa meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat, atau sehingga ia memohon kepada Allah agar dimatikan." Zulkarnain menjadi penasaran dan bertanya lagi kepada malaikat tersebut, "Apakah kau tahu di mana tempat Ainul Hayat itu?" Malaikat pun menjawab bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap. Setelah mendengar penjelasan malaikat tentang Ainul Hayat, maka Zulkarnain segera mengumpulkan para alim ulama dan bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat. Tetapi mereka menjawab, "Kami tidak tahu kabarnya."
Namun ada seorang alim di antara mereka yang menjawab, "Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam alaihissalam. Ia berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap." Ketika Zulkarnain bertanya, "Di mana tempat bumi yang gelap itu?" Orang alim itu pun menjawab lagi, "Di tempat keluarnya matahari." Menurut beberapa penafsir, orang alim yang dimaksud tersebut adalah Nabi Khidir yang ikut dikumpulkan Zulkarnain bersama orang-orang alim lainnya. Nabi Khidir kemudian menjadi salah seorang yang diajak Zulkarnain dalam ekspedisinya mencari sumber mata air Ainul Hayat. Nabi Khidir pun diketahui menjadi salah satu yang memimpin pasukan. Begitu sampai di tepi bumi yang gelap itu, dikisahkan gelapnya seperti asap, bukan seperti gelapnya waktu malam. Kemudian Zulkarnain masuk ke tempat tersebut dengan didampingi oleh Nabi Khidir. Saat mereka berjalan, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Khidir. "Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat itu aku khususkan untuk kamu." Setelah mendapatkan wahyu tersebut, kemudian Nabi Khidir berjalan menuju ke sebelah kanan jurang dan didapati olehnya Ainul Hayat yang dicarinya itu. Nabi Khidir lantas melepas pakaiannya dan menuju Ainul Hayat tersebut untuk mandi dan meminum airnya. Setelah mandi dan minum air Ainul Hayat, ia pun menemui Zulkarnain yang tidak pernah tahu kejadian tersebut. Sementara dikisahkan Zulkarnain berkeliling selama 40 hari di tempat yang gelap itu tanpa berhasil menemukan letak Ainul Hayat. Sejumlah ahli tafsir menyebutkan, berkat Ainul Hayat tersebut, Nabi Khidir diketahui masih hidup dan keberadaannya masih ada di bumi hingga saat ini. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.